Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Jabal Nur Perumnas, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DKM Masjid kita, Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. 1 bulan kemarin siang dan malam kita beribadah di bulan Ramadan. Target dan tujuannya tidak lain la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Imam Qusairi mendefinisikan kalimat takwa menjadi 4 huruf. Tadi sudah disebutkan ketua DKM kita. Pertama, huruf ta. Apa simbol orang bertakwa? Tawadhu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Itulah orang bertakwa. Gemblekan ibadah, latihan ibadah membuat dia menjadi manusia yang tawadhu. Kita lihat, saudara, seluruh ibadah yang kita lakukan merupakan penghambaan mutlak kita kepada Allah. Salat misalnya, ketika kita takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar. Lisan berkata Allah Maha Besar, hati mengikuti, hati mengakui bahwa kita makhluk tidak punya daya dan upaya. Dari situ kita menyadari bahwa kita manusia nggak punya daya upaya. Contoh lain, ketika gerakan sholat berupa sujud, ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk punya sifat tawadhu, rendah hati. Ketika kita sujud, coba lihat, Bu, saya pikir tidur ibu-ibu. Tadi waktu kita sholat berjamaah, coba perhatikan, ketika kita sujud, saya tanya deh, anggota badan kita yang paling tinggi dan mahal adalah kepala, betul atau tidak? Kepala kita mahal apa tidak? Mahal apa tidak? Mahal. Apa buktinya? Tanya sama Pak Lurah. Pak Lurah nggak akan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Betul atau tidak? Belum pernah ada foto di KTP gambarnya gambar dengkul. Coba lihat, anggota badan kita yang begini tinggi, mahal dan mulia, begitu sujud adabnya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Inilah takwa, salah satu sifatnya tawadhu. Orang yang rajin ibadah tumbuh kesadaran diri. Hidup ini nggak perlu untuk sombong. Hidup ini nggak ada manfaatnya kalau sombong. Apa sih yang mau kita sombongkan? Sombong karena harta, mentang-mentang oleh Allah dikaruniakan banyak
harta, jadi orang kaya, sombong, nggak pantes dong. Mentang-mentang diamanatkan jabatan oleh Allah jadi penguasa, sombong, nggak pantes dong. Mentang-mentang diamanatkan ilmu oleh Allah jadi orang alim, meremehkan orang, berperilaku sombong, nggak pantes. Nggak pakai dong. Saya katakan ibadah yang kita kerjakan ini menyebabkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka salah satu sifat hamba bertakwa, tawadhu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Saya ingin menyampaikan satu riwayat. Adik-adik, nah, jangan berisik saya. Kalau mau berisik di selasar masjid saja. Ibu bapaknya masih mau ngaji, kasihan kalau terganggu. Nggak apa-apa di selasar masjid, rada di luar itu. Kalau mau ngobrol saja. Bapak Ibu, saudara-saudara, adalah nabi yang paling kaya sejagat raya, Nabi Sulaiman. Betul atau tidak? Nabi Sulaiman enggak ada sifat sombong. Nabi Sulaiman enggak ada sifat angkuh. Karena hartanya banyak, enggak habis-habis. Satu hari Nabi Sulaiman munajat kepada Allah. Ya Allah, izinkan hambamu yang lemah ini memberi makan kepada seluruh makhlukmu yang ada di alam raya. Nabi Sulaiman minta izin dulu sama Allah. Karena jadi orang super kaya, bahasa anak sekarangnya crazy rich, hartanya nggak habis-habis. Nabi Sulaiman izin kepada Allah untuk memberikan makan seluruh makhluk hidup satu hari saja. Luar biasa. Ya Allah, izinkan hambamu yang lemah ini memberi sedekah berupa makanan kepada seluruh makhluk yang ada di alam. Kata Allah, Sulaiman, kamu mau menjamin makanan makhlukku satu hari, silakan saja. Aku berikan kamu izin untuk memberi sedekah semua makhlukku yang ada di alam ini. Mulailah dipersiapkan berbagai macam hidangan. Ada yang masak nasi kuning, ada yang masak opor ayam, ada yang masak jengkol. Seluruh aneka macam hidangan dipersiapkan oleh pasukan Nabi Sulaiman, dikumpulkan, ditaruh di lapangan yang paling luas. Maklum, mau menjamu seluruh makhluk hidup. Setelah hidangan makanan itu tersaji, ditaruh di tengah lapangan yang luas, Nabi Sulaiman munajat kepada Allah. Ya Allah, semua hidangan sudah hamba siapkan. Hamba mohon izinkan hamba untuk memberi sedekah makan kepada makhluk-makhlukmu. Kata Allah, baik, kalau kamu sudah siapkan makanan buat makhluk-makhlukku, aku akan mulai dari makhlukku yang paling bawah, ada di dasar lautan. Ikan nun namanya, ikan nun. Aku akan mulai dari makhlukku yang paling bawah di dasar laut untuk menyantap makanan yang telah kamu siapkan. Nun, makananmu sudah disiapkan oleh Sulaiman. Makanlah kamu sekarang juga. Dari dalam laut keluar ikan nun
besar sekali. Makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman selapangan penuh, habis sekali caplok. Allahu Akbar. Sadarlah Nabi Sulaiman, ya Allah, ternyata luar biasa kekuasaan Engkau. Bagaimana saya mau beri sedekah semua makhlukmu, ngempanin ikan satu aja kurang. Betul atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, begitulah ibadah yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan, harusnya kita mendapat predikat hamba bertakwa. Hamba yang bertakwa mencerminkan pertama tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Yang kedua, huruf qaf, qanaah. Tadi ketua DKM kita tuh sudah menjabarkan apa qanaah, sikap hati-hati. Ya, lihat puasa kemarin itu kita sangat menjaga diri kita, sangat hati-hati. Hujannya, hujan, ya mudah-mudahan bertambah keberkahan buat kampung kita. Amin. Tapi ngomong-ngomong pidato di sini sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1. Lo modal apa ngontrak lo? Bapak Ibu saudara-saudara, qanaah artinya hati-hati, menghindari diri. Jangankan dari yang haram, dari yang subhat saja hati-hati. Kemarin selama puasa tuh kita menjaga diri kita dengan hati-hati yang luar biasa. Coba lihat. Kemarin waktu kita berpuasa, kita mampu menjaga diri kita. Jangankan dari yang haram, dari yang halal saja kita jaga. Betul atau tidak? Saya tanya siang-siang bulan puasa, air kelapa itu halal apa tidak? Halal. Tapi kenapa kita enggak sentuh? Kita hati-hati. Apa sebabnya? Belum datang waktu maghrib. Air kelapa walaupun halal nanti habis maghrib. Betul atau tidak? Air putih halal apa tidak? Nanti habis maghrib. Tempe halal apa tidak? Nanti habis maghrib. Kolak halal apa tidak? Nanti habis maghrib. Istri sendiri halal apa tidak? Nanti. Itulah asbun, asal bunyi. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, maka tabiat, karakter, watak orang yang bertakwa yang kedua, dia mampu hati-hati dalam kehidupannya, menjaga kehati-hatiannya. Selama Ramadan, jangankan dari yang halal, jangankan dari yang haram, dari yang halal saja kita mampu menjaga diri kita. Di luar bulan Ramadan, maka kita pun harus terus menggelorakan semangat itu, waro, menjaga kehati-hatian. Sayangnya kita hati-hati cuman pada bulan puasa saja. Kita menjaga dari hal-hal yang haram cuma bulan puasa saja.
Selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, kembali ke habitatnya. Jangankan yang subhat, yang haram diterjang pula. Betul atau tidak? Dua. Yang ketiga, qanaah. Qanaah apa artinya? Menerima rezeki pemberian Allah, merasa cukup dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Itulah qanaah. Sekarang kita lihat, saudara, waktu berpuasa kemarin kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, dia tidak akan pernah puas dalam kehidupannya. Jauh dari sifat qanaah, menerima karunia Allah. Dengan puasa kemarin kita diajarkan untuk punya sifat qanaah, jangan sampai memperturutkan hawa nafsu. Ayo lihat, waktu habis selesai sholat zuhur bulan puasa, haus mencekik tenggorokan, betul atau tidak? Lapar melilit perut. Begitu pulang ke rumah, di atas meja makan tersedia berbagai macam hidangan, tersedia berbagai minuman. Rasa-rasanya kalau kita habisin semua saat itu, kita sanggup. Betul atau tidak? Siang hari ketika berpuasa, di atas meja makanan tersedia berbagai macam makanan, tersedia berbagai macam minuman. Rasa-rasanya perut kita mampu menghabiskan makanan dan minuman satu meja. Tapi lihat, begitu terdengar suara azan maghrib dari Masjid Jabal Nur, 2 teguk air teh, 1 gorengan, atau 1-2 butir korma, lenyap sudah rasa haus kita, hilang sudah rasa lapar kita. Betul atau tidak? Oh, ternyata itu cuma nafsu saja. Qanaah adalah menerima karunia yang Allah berikan kepada kita, merasa puas. Yang bikin hidup kita ini tidak tenang, yang bikin hidup kita ini sengsara, karena kita kurang bersyukur dengan yang apa sudah kita punya. Hidup kita sering sengsara, batin kita sering kering, karena kita memikirkan apa yang belum kita punya. Tapi kalau kita memikirkan, merenungi dan mensyukuri apa yang sudah kita punya, insya Allah hidup kita bahagia. Tapi karena kita selalu memikirkan dan kepengen yang belum kita punya, itulah yang membuat hidup kita jadi sengsara. Ngelihat tetangga gelangnya banyak uring-uringan. Ibu-ibu kalau urusan gelang belaga budek dipanggil. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, qanaah yang ketiga, maka orang yang bertakwa dibentuk dari ibadahnya, dia punya sifat menerima dan mensyukuri karunia yang Allah berikan kepada dia. Nah, saudara, dari bangun tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan di dalam tidur itu pun karunia yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidur itu pun karunia yang Allah berikan kepada kita. Patut kita syukuri. Saudara,
Coba perhatikan, ketika kita tidur, siapa yang menjaga kita? Satpam, hansip, jaganya cuma di pos kamling. Betul apa tidak? Yang menjaga kita Allah. Contoh nih, ketika kita tidur, telinga kita nggak ada yang menjaga. Andai kata masuk semut menggigit di dalamnya, luar biasa kita terkena penyakit. Betul atau tidak? Tapi ketika kita tidur, Allah menjaga, dijauhkan kita dari serangga. Itu karunia Allah yang diberikan kepada kita, patut untuk kita syukuri. Diam sayang ya. Ini repot pidato, kalau banyak saingan repot ini urusannya. Minta tolong remaja masjid, tolong dibantu diarahkan adik-adik anak-anak kita itu. Gak apa-apa dibawa ke selasar masjid pun gak jadi masalah. Silakan. Bapak ibunya masih mau ngaji, nanti kalau saya tausiahnya sebentar, ibu bapakmu kecewa. Sampai mana saya tadi ngomongnya? Bapak ibu saudara-saudara, nah cara mensyukuri karunia Allah bagaimana? Gunakan nikmat yang Allah berikan untuk memperbanyak ibadah. Itulah cara bersyukur kita. Diberikan kita kesehatan, oh ini luar biasa Pak, ini nikmat yang mahal. Diberikan kita kesehatan, ini nikmat mahal dan luar biasa. Maaf ya, maaf betul. Buang angin itu nikmat loh. Bahasa Paloponya buang angin itu apa? Hah? Apa namanya? Bogi. Bahasa Indonesia sajalah. Maaf nih, maaf. Buang angin alias kentut bin bogi itu nikmat loh. Ayo coba lihat, berapa banyak orang yang gak bisa buang angin lalu pergi berobat ke luar negeri, menghabiskan puluhan juta, bahkan menghabiskan ratusan juta cuma gara-gara pengen bogi. Betul apa tidak tuh? Itu nikmat luar biasa. Nah cuma masalahnya kita ini dikasih nikmat luar biasa, sering salah menempatkan. Buang angin di sembarang tempat. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin, gunakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu semua untuk memperbanyak ibadah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, melangkahkan kaki kita hadir di pengajian semacam ini. Nikmat Allah itu akan ditambahkan olehnya. Kalau kita menggunakan nikmat sesuai dengan pemberinya, kita gunakan itu untuk beribadah, maka nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semua Allah bisa, cuma satu yang Allah enggak bisa, mengingkari janjinya. Allah sudah berjanji, siapa saja hambaku yang menggunakan nikmat aku berikan untuk memperbanyak ibadah, makin dekat dia denganku, maka nikmat itu aku cucurkan kepada mereka, ditambah nikmat itu. Qanaah, menerima karunia yang Allah berikan kepada kita.
Yang keempat, yakin. Yakin dalam artian apa? Yakin menebarkan nilai-nilai kebaikan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan mutlak penghambaan kita kepada Allah Rabbul Jalil. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, karena itu pertama pesan saya dalam pengajian ini, Ramadan boleh saja pergi meninggalkan kita, tapi kawah candra dibuka, tempat kita latihan Ramadan. Semangat untuk beribadah harus terus membara. Kita baru kelihatan berhasil Ramadan kemarin itu di bulan ini dan seterusnya. Saya ulangi, orang yang ibadah Ramadannya berhasil maka kelihatan di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Kenapa? Semangat beribadah, semangat meningkatkan ketakwaan terus terpupuk, tertanam dalam hatinya. Tiap saat memperbaharui diri agar lebih jadi orang yang bermanfaat. Nah ini. Kalau Ramadan kemarin rajin ibadah, selesai Ramadan ibadahnya balik standar, Ramadannya nggak berhasil tuh. Bukan bulan Ramadannya yang salah, tapi pribadinya yang salah. Ibadah yang kita kerjakan tidak ada yang salah, tapi perilaku dan pribadi-pribadi kita yang menjalankan ibadah itu yang keliru. Gampangnya begini nih, maaf ya, selama ini rupanya masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah hanya terjebak menggugurkan kewajiban saja. Disadari atau tidak, masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah hanya sekedar rutinitas saja, menggugurkan kewajiban. Sejauh mana ibadah membentuk kepribadian. Nah itu tadi tuh, membentuk kepribadian, takwa, tawadu, waro, qanaah, yakin. Sejauh mana ibadah membentuk kepribadian, kita malas introspeksi, kita malas evaluasi. Makanya kalau saudara lihat ada orang sholatnya rajin tapi maksiatnya tekun, ada nggak macam itu tuh? Yang mana orangnya? Yang mana? Sedekahnya mau, tapi korupsinya lebih besar dari yang disedekahkan. Ada nggak macam itu tuh? Terjebak mengerjakan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka sekali lagi saya katakan, orang yang puasanya berhasil terlihat di bulan Syawal dan seterusnya. Kenapa? Dia mendapat predikat takwa, pribadinya terbentuk, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong, menjaga kehati-hatian, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, lalu digunakan untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, menjadi orang bermanfaat dari hari yang lalu. Itulah takwa. Hari ini kebaikan dan ibadah kita harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok kebaikan dan ibadah kita harus lebih baik daripada hari ini. Itulah orang bertakwa. Bapak Ibu, saudara-saudara, satu tuh. Yang kedua, pesan dalam kajian malam ini di Masjid Jabal Nur, Syawal dan seterusnya, khususnya di bulan Syawal, kita jadikan momentum untuk restorasi, memperbaiki diri. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Kalau Ramadan kita memperbaiki diri kita dengan Allah melalui ibadah,
Maka Syawal dan seterusnya, restorasi, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Islam bukan cuma agama yang menitik beratkan hablum minallah, tapi juga harus seimbang hablum minannas. Orang yang hubungannya baik kepada Allah pasti hubungannya baik juga dengan sesama manusia. Maka Syawal dan seterusnya kita jadikan momentum restorasi, memperbaiki diri dengan sesama manusia. Allah belum mau menerima amalan ibadah puasa kita kalau kita dengan saudara-saudara muslim kita belum saling bermaaf-maafan. Kita manusia tempatnya salah dan dosa, betul atau tidak? Boleh jadi kepada keluarga, famili, andai tolak, tetangga, kita punya salah yang tidak kita sengaja. Maka momentum ini dan seterusnya jadikan momentum silaturahmi, saling memberi maaf. Minta maaf adalah perbuatan mulia. Memberi maaf perilaku yang jauh lebih mulia. Saya ulangi, minta maaf adalah perbuatan mulia, tapi memberi maaf adalah perilaku yang jauh lebih mulia. Kita jadikan ini momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Apa sebab? Saudara, Allah belum mau menerima amalan ibadah kita kalau di antara kita masih ada ganjelan dengan saudara muslim kita. Dahulu ada orang laporan sama Nabi, ya Rasulullah, ada 2 orang rajin ibadah. Orang pertama sholatnya tekun, ba'diyah dan qobliyah dikerjakan, sholat sunnahnya pun dilakukan, puasanya giat, nggak cuma puasa Ramadan, tapi puasa Syawal, puasa sunnah-sunnah yang lain dikerjakan. Baca Qurannya pun semangat, sehari semalam 2 juz. Ngaji di mana aja ada pengajian hadir. Ini yang pertama, orangnya rajin ibadah ya Rasul, tapi minta ampun ya Rasulullah. Orang pertama ini juga gemar berbuat zolim, mengambil hak yang bukan menjadi haknya. Senang benar ucapannya menyakiti perasaan orang lain, perangainya mengganggu tetangga. Ya Rasulullah, orang pertama macam ini nanti di akhirat statusnya bagaimana? Kata Nabi, orang yang pertama itu tempat yang pantas buat dia adalah neraka. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa, walaupun rajin ngaji, tapi berbuat zolim, melukai perasaan orang lain, menyakiti hati tetangganya, lalu tidak melakukan permintaan maaf, maka kata Nabi, orang macam itu nggak pantas adanya di surga, tempatnya di neraka. Yang kedua ya Rasul, yang kedua ini orangnya biasa saja, sholat hanya yang wajib-wajib saja, qobliyah ba'diyah nggak dikerjakan, puasa hanya yang wajib saja, Ramadan setahun sekali, pengajian itu pun kalau sempat, baca Quran sehari paling cuma 1 ainan, 1 ainan, paham ya? Kalau kita kalau baca Quran itu kan ada ain ketemu ain, betul ya? Baca Qurannya nggak sampai berjus-jus, kadang cuma seainan saja.
Tapi orang ini ya Rasul, dia nggak suka berbuat zolim. Mulutnya dijaga, nggak nyakitin perasaan orang lain. Perbuatannya dijaga, nggak nyakitin tetangganya. Tapi ibadahnya biasa saja. Statusnya nanti di akhirat bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang kedua ini pantas dia tempatnya ada di sorga. Saudara, ini membuktikan kalau kita hubungan baik dengan Allah, maka harus baik juga dengan sesama manusia. Boleh jadi kita tidak berniat, boleh jadi kita tidak sengaja, perilaku dan ucapan kita sering membuat orang lain sakit hati. Ucapan dan perilaku kita membuat tetangga kita sakit hati. Di bulan ini dan seterusnya, jadikan momentum untuk merekatkan silaturahmi dan saling memaafkan. Saudara, tiap kita adalah tetangga buat orang lain. Betul atau tidak? Semua kita ini jadi tetangga buat orang lain. Jadilah tetangga yang baik. Tetangga yang baik itu yang bagaimana? Jangan melukai perasaan tetangga kita. Jangan meremehkan mereka. Jangan menghardik mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Bukan cuma itu, Islam mengajarkan selain kita berbuat baik kepada tetangga, maka kita juga harus bersabar dengan gangguan tetangga kita di agama Islam. Selain kita harus berbuat baik kepada tetangga, Islam juga menganjurkan supaya kita sabar dengan gangguan tetangga kita. Saya mau menceritakan satu riwayat ulama besar dalam agama Islam bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri punya rumah bertingkat, saudara. Atasnya dikontrakkan sama orang lain. Ada yang kontrak, tinggallah di atas. Sementara Imam Hasan Al-Basri bersama istrinya tinggal di tempat yang di bawah. Yang kontrak di atas rumah Imam Hasan Al-Basri itu adalah seorang pendeta. Bertahun-tahun mereka jadi tetangga yang baik. Imam Hasan Al-Basri sering mengirimkan makanan. Begitupun sebaliknya, sang pendeta pun suka juga memberikan makanan. Satu hari, sang pendeta yang ngontrak di atas rumah Imam Hasan Al-Basri kaget. Apa sebab? Dilihat di bawah banyak orang berkumpul, ingin masuk secara bergiliran ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Karena ingin tahu, penasaran, pendeta ini turun ke bawah, bertanya kepada orang yang berkerumun, "Pak, ada apa?" Kata mereka yang berkerumun ngantri masuk ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Mereka berkata, "Guru kami Imam Hasan Al-Basri sedang sakit." Terkejut pendeta itu. Tetangganya tinggal di atas, nggak tahu kalau Imam Hasan Al-Basri sakit. Muridnya berkumpul di bawah ingin menjenguk Imam Hasan, baru dia sadar, turun, tahu kalau Imam Hasan Al-Basri di dalam sedang sakit. Masuk pendeta ini untuk menjenguk Imam Hasan Al-Basri. Begitu di ruangan Imam Hasan Al-Basri, pendeta ini berkata, "Tuan Imam, kenapa nggak bilang-bilang kalau sakit? Saya kan bisa memberikan pertolongan lebih awal."
Kata Imam Hasan Al Basri, nggak apa-apa, cuma sakit biasa saja. Padahal sakitnya sakit payah. Betapa terkejut si pendeta ini begitu lihat di sudut ruangan Imam Hasan Al Basri ada tetesan air yang jatuh terus menerus. Di bawahnya ditampung oleh baskom. Baskom sini namanya kan. Di bawahnya itu ditampung baskom. Air netes dari atas dengan deras, di bawah ditampung oleh baskom. Pendeta ini lama-lama dia tersadar. Kata pendeta, ini kan kalau tidak salah air yang netes ini dari atas, di atas itu kamar mandi saya, tempat saya buang air kecil. Kata Imam Hasan Al Basri, betul, yang di atas itu yang bocor kamar mandi Bapak, tempat pembuangan air kecil itu bocor, makanya saya tandahin pakai baskom. Saya sama istri saya gantian tiap malam buangin air seni Bapak. Allah. Kalau saya nggak bisa, istri saya yang buangin. Kalau saya bisa, saya yang buangin. Pokoknya tiap malam saya gantian sama istri buangin air seni Bapak. Ya Allah, Imam Hasan Al Basri begitu sangat sabar dengan gangguan tetangga ini. Terperangah pendeta itu. Tuan Imam, kenapa nggak laporan sama saya? Kan biar saya perbaharui, biar saya perbaiki. Nggak apa-apa, itu jadi ladang ibadah buat saya. Kata pendeta, Tuan Imam, memang sudah berapa lama kamar mandi saya di atas bocor? Ya belum lama, baru juga sekitar 20 tahun. Udah. Bu, Ibu kira-kira kalau 20 tahun buangin air seni orang mau apa tidak? Bapak Ibu saudara-saudara, Islam sangat menekankan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Kenapa? Karena setiap kita adalah tetangga buat orang lain. Tapi juga Islam memberikan kita arahan, bukan cuma harus berbuat baik kepada tetangga, tetapi juga sabar terhadap gangguan dari tetangga. Nih sekarang lagi viral nih, gara-gara naruh mobil di depan rumahnya terjadi pertikaian. Betul atau tidak? Saya pernah dapat pertanyaan macam ini ketika saya mengisi salah satu program televisi. Ada pertanyaan dari jamaah, Ustaz, bagaimana sebaiknya tetangga memperlakukan hewan piaraan tetangga yang lainnya? Karena jujur, gara-gara hewan piaraan sering tetangga sama tetangga berantem. Betul apa tidak itu? Tuh yang jawab betul, pengalaman pribadi itu. Saya bilang yang punya peliharaan, yang punya hewan peliharaan harus menjaga hewan piaraannya. Jangan sampai merusak hal-hal yang lain. Tapi juga tetangga harus juga mengerti, memahami, toleransi. Kalau memang hewan piaraan sudah dijaga, masih terlepas, ya sudah ditanganin saja secara bersama-sama. Tuh belum lama kan viral tuh, gara-gara hewan piaraan anjing buang kotoran di dekat pintu gerbang tetangga. Karena tidak terima,
tiap hari bersihin kotoran anjing, tetangganya komplain, terjadi adu mulut, ujung-ujungannya baku hantam. Jangan seperti itu. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Kita harus berbuat baik kepada tetangga. Sisi lain, kita juga harus menjadi tetangga yang sabar dengan gangguan. Boleh jadi mereka mengganggu kita karena ketidaktahuannya. Boleh jadi mereka mengganggu kita karena ketidaksengajaannya. Saudara, kalau orang tidak tahu, kita mau buat bilang apa? Karena memang tidak disengaja. Apa sebab dia melakukan hal seperti itu? Dia mengganggu tetangganya karena memang dia tidak tahu perbuatan itu mengganggu tetangganya. Boleh jadi karena dia tidak tahu, dan boleh jadi karena dia tidak sengaja. Maka kita jadi tetangga juga harus jadi tetangga yang baik, sabar dengan gangguan yang kita alami dari tetangga kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, kesimpulan saya pertama, dengan halal bihalal ini, semangat ibadah Ramadan harus terus bergelora. Tingkatkan nilai-nilai kebaikan, harus terus semangat. Karena memang kebaikan dan amal ibadah itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal bihalal, sawal dan seterusnya, jadikan momentum untuk merajut silaturahmi dengan saling maaf memaafkan dan menjalin kerukunan di antara kita. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu saya berpesan, boleh jadi puasa telah berlalu, boleh jadi Ramadan meninggalkan kita, tapi semangat kita dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan jangan sampai berhenti. Semangat kita beribadah harus tetap bergelora. Kenapa? Karena orang-orang bertakwa adalah mereka yang ditempa dari ibadah dan menebarkan kebaikan. Tawadu, wara, qanaah dan yakin, semua itu ditempa dari pelajaran ibadah. Lalu menebarkan nilai-nilai kebaikan, menjadi manusia yang bermanfaat di tengah masyarakat. Saudara-saudara, mau menjadi manusia bermanfaat? Yang jawab 50 orang. Ini yang hadir ada 100 orang, Pak Ketua. Lebih? 100 orang lebih? 200 orang? 300 orang? Ya 1000 lah sama yang goib di luar sana itu. Ibu bapak mau menebarkan nilai-nilai kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Mau menjadi hamba yang bertakwa? Nah, kuncinya memperbanyak ibadah. Malam ini saya ingin tes uji coba memperbanyak ibadah, khususnya ibadah sedekah. Ibu bapak yang tadi sudah memasukkan uang sedekah ke dalam amplop, nanti tinggal dikumpulkan, dimasukkan ketika teman-teman mengitarkan kotak-kotak amal, itu tinggal dimasukkan saja. Yang masih ingin bersedekah silakan, nanti ditaruh saja di kotak amal yang akan dikitarkan oleh teman-teman tim. Karena itu saya akan membacakan sholawat pengumpulan infak sedekah dimulai dari saya sendiri. Saya bawa uang oke ya. Nah silakan kepada Ustaz.